warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Lestari, saya dari kelas 1C penyiaran. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunia wazin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kali ini saya beserta teman-teman saya akan menyampaikan presentasi tentang nilai-nilai Islam dalam ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang saya hormati dosen mata kuliah Pendidikan Agama Islam serta teman-temanku sekalian yang saya banggakan. Pengertian pendidikan Islam. Pendidikan Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam. Dibarengi dengan tuntutan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat atau bisa dibilang dengan toleransi. Tujuan pendidikan agama Islam adalah dominannya untuk pendidikan. Rasanya perlu mengutip ungkapan Britter bahwa pendidikan adalah persoalan tujuan dan fokus. Mendidik anak berarti bertindak dengan tujuan agar mempengaruhi perkembangan sebagai seseorang secara utuh. Pendidikan agama Islam di sekolah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian materi atau praktek yang dilakukan oleh dosen mata kuliah pendidikan agama Islam. Secara umum, tujuan pendidikan agama Islam terbagi kepada tujuan umum, tujuan sementara, tujuan akhir, tujuan operasional. Tujuan umum adalah tujuan yang akan dicapai dengan semua kegiatan pendidikan, baik dengan pembelajaran atau dengan cara lain. Tujuan sementara adalah tujuan yang akan dicapai setelah peserta didik diberikan sejumlah pengalaman tertentu yang direncanakan dalam sebuah kurikulum. Dan tujuan akhir adalah tujuan yang dihendaki agar peserta didik atau mahasiswa menjadi manusia-manusia yang sempurna. Sedangkan tujuan operasional adalah tujuan praktis yang akan dicapai dengan sejumlah kegiatan pendidikan tentunya. Memasuki lanjutan dalam pembahasan Islam dan ilmu pengetahuan. Tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu pengetahuan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan yang diajarkan dalam kehidupan diharapkan dapat membantu manusia dalam menjalankan segala aktivitasnya dan perannya, halnya, fungsinya agama dalam kehidupan manusia. Meskipun demikian, selayaknya ilmu pengetahuan tidak terlepas dari ajaran agama Islam dan dipisahkan dari ilmu agama itu sendiri. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan, dan begitu juga ilmu pengetahuan memiliki interaksi dengan agama Islam. Kemajuan zaman, teknologi, dan arus informasi seakan memperlebar jarak antara ilmu pengetahuan dan agama. Lalu, bagaimanakah kedudukan dan pentingnya ilmu pengetahuan dalam ilmu pengetahuan menurut Islam itu sendiri? Simak penjelasannya berikut ini. Ilmu pengetahuan dalam Islam. Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu. Dalam Islam sendiri tergantung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah. Seperti halnya masyarakat barat memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan dan bahkan dalam Al-Quran sendiri. Terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya, sebagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang berilmu, berpikir dan berakal. Dalam surat An-Nahl ayat 12 yang artinya berbunyi, dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar dan tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memahaminya. An-Nahl ayat 12. Dan dalam surat Ar-Ra'd ayat 4 yang artinya, dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang bercabang dan tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagaimana tanaman-tanaman itu di atas sebagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya kepada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Ar-Ra'd ayat 4. Pengertian ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu ilm, yang berarti ilmu pengetahuan, dan kemudian arti tersebut berkembang menjadi ilmu pengetahuan.
Kata ilm itu sendiri diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kata ilmu yang merujuk pada ilmu pengetahuan. Dalam sudut pandang Islam, ilmu sendiri diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh berdasarkan iktijad dan hasil pemikiran mendalam para ulama dan ilmu muslim yang didasari pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup orang yang beragama Islam. Di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan yang bersifat universal. Allah bahkan menurunkan ayat pertama yang berbunyi Iqra, yang berarti bacalah. Sedangkan kita mengetahui bahwa membaca adalah aktivitas utama dalam kegiatan ilmiah. Kata ilmu itu sendiri disebut sebanyak 105 kali dalam Al-Quran, dan kata asalnya disebut sebanyak 744 kali. Perkembangan pengetahuan dalam Islam. Masa kemasan Islam terjadi pada masa kala masyarakat Barat, di mana ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat di kalangan orang Muslim. Pada dasarnya, itu Islam telah memperluas wilayah hingga Eropa. Pada kemasan tersebut, banyak ilmuwan Muslim yang melakukan riset dan penerjemah besar-besaran terhadap karya-karya filosofi para ilmuwan Yunani. Periode Islam klasik 650 sampai 1250 Masehi dipengaruhi oleh pedagang tentang tingginya kedudukan akal seperti yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pandangan ini ternyata sejalan dengan filsafat sains bangsa Yunani kuno. Adapun beberapa ilmuwan besar pada masa itu yang tercatat dalam sejarah agama Islam, diantaranya Ar-Razi dengan karyanya Al-Hawi yang merupakan sebuah ensiklogi mengenai perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Rasaj yang mengarang suatu ensiklopedia atau kamus kedokteran dengan judul Contents. Ibnu Sina yang menulis buku-buku kedokteran yang diberi judul Al-Funan atau The Canon of Medicine yang kini menjadi standar ilmu kedokteran di Eropa. Al-Khawarizmi atau Algorimus yang menulis buku Al-Jabar pada tahun 825 Masehi dan merupakan buku standar ilmu matematika selama beberapa abad di Eropa. Ia juga menemukan penggunaan angka desimal yang menggantikan angka Romawi di Eropa. Ibnu Rus, seorang filosofi yang banyak menerjemahkan karya Aristoteles Al-Idris yang membuat 70 peta kerajaan Sinsila di Eropa. Jibir Ibn Hayyan dan Al-Birrani yang merupakan ilmuwan di bidang kimia. Pengaruh ilmu pengetahuan Islam di wilayah Eropa sudah berlangsung sejak abad ke-12 Masehi dan menimbulkan gerakan kebangkitan atau masa Renaissance. Masyarakat Barat mulai mengadopsi ilmu yang telah dikembangkan ilmu pada masa itu, dan meskipun akhirnya Islam terusir dari Spanyol. Dan cabang ilmu pengetahuan. Masyarakat Barat membagi ilmu pengetahuan menjadi 3 cabang utama, yakni ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan ilmu pengetahuan humaniora. Islam memiliki kaitannya dengan ketiga ilmu tersebut, diantaranya adalah Islam dan ilmu pengetahuan. Dalam Islam, kita mengenal adanya ayat kauliyah atau kauniyah. Ayat kauniyah adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tersirat dalam alam semesta, sementara ayat kuliyah adalah ayat yang tertulis dalam Al-Quran. Islam tidak terlepas dari beberapa ilmu pengetahuan alam dan di dalam Al-Quran sebanyak ayat yang menyebutkan tentang ilmu dan kejadian yang menyangkut ilmu fisika maupun biologi seperti yang tertera dalam ayat berikut. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halu ke suatu daerah yang tandus. Lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.
Quran surat Ar-Ra'd ayat 57 dan surat Al-Fusilat ayat 53 yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi pada diri mereka sendiri, sehingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Kedua, ilmu Islam dan ilmu pengetahuan sosial. Banyak cabang ilmu pengetahuan sosial yang dipelajari saat ini, dan ilmu-ilmu tersebut tercantum dalam Al-Quran. Islam mengenal adanya ilmu politik, sosial, sosiologi, dan cabang ilmu sosial lainnya. Dalam Islam diatur juga hal-hal mengenai perdagangan, demokrasi, dan hal lain yang menyangkut ilmu hukum dan sosial. Seperti halnya Allah menegur ilmu mewaris dan hukum waris dalam Islam serta pembagian harta waris menurut Islam. Larangan riba, hukum pernikahan, perdagangan baik yang lain sebagainya. Adapun berdasarkan ilmu pengetahuan sosial dalam Al-Quran, Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dan hakikat penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan bergaul dengan sesamanya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala berikut ini. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan lagi kepada kami? Yang ketiga adalah Islam dan ilmu humaniora. Ilmu humaniora adalah ilmu menitik beratkan fokusnya pada manusia dan yang menyangkut kehidupan manusia seperti ilmu filsafat, seni, kesusastraan, kemiliteran, teknologi, dan lain sebagainya. Islam tidak hanya mencakup ilmu pengetahuan sosial dan ilmu pengetahuan alam saja, akan tetapi Islam, terutama Al-Quran, mencakup seluruh aspek ilmu yang berkaitan dengan manusia dan tercantum di dalamnya jawaban atas permasalahan yang kita sering hadapi di dunia ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Radityo Januar akan melanjutkan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh rekan saya Desi Lestari. Adapun materi selanjutnya yaitu adalah pengertian dari kebudayaan. Budayaan berasal dari kata budaya yang diberi imbuhan ke an yang diambil dari bahasa Sanskerta budaya, yaitu bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang bersangkutan dengan akal. Adapun kata-kata culture yang merupakan kata asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata Latin colere yang berarti mengolah atau mengerjakan, terutama mengolah tanah atau bertani. Dari arti itu, berkembang arti culture yang sebagai daya upaya serta tindakan manusia untuk mengolah tanah dan merubah alam. Menurut Andreas Epping, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain. Tambah lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Dan selanjutnya ada menurut Edward Burnett Tyler, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian, kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, kebiasaan makan, keahlian yang diperoleh bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan merupakan warisan masa lampau yang didapat melalui pendidikan formal ataupun informal. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk dari kebudayaan. Sebagai sebuah peninggalan yang diwariskan dari generasi ke generasi, kebudayaan meninggalkan berbagai macam hal yang begitu berharga. Ditinjau dari segi bentuknya, kebudayaan menghasilkan berbagai macam bentuk peninggalan yang mana sebagian darinya masih bertahan hingga kini dan sebagian telah musnah.
Menurut J.J. Honigman, setidaknya ada 3 hal yang termasuk ke dalam bentuk peninggalan kebudayaan. Yang pertama ada aktivitas, yaitu wujud kebudayaan yang lebih berupa karya seni manusia yang sifatnya nyata atau konkret, diantaranya termasuk lukisan, tulisan, rumah, perkakas rumah tangga, alat berburu, candi, dan segala sesuatu yang keadaannya baik buruk atau masih rusak, atau utuh atau juga rusak, dapat dilihat dengan mata kepala. Yang kedua ada pemikiran atau ide dan gagasan. Kebudayaan dalam hal ini berupa segala sesuatu yang bersifat abstrak. Ia berada dalam ingatan para pelakunya. Yang termasuk dalam ini adalah hukum, sistem tata nilai, peraturan, dan tata tertib, akhlak atau perilaku baik maupun buruk, dan adat istiadat serta kumpulan-kumpulan gagasan. Dan yang ketiga, itu ada sistem sosial. Merupakan sistem sosial ini adalah langkah yang ditempuh oleh sebuah masyarakat untuk beradaptasi, berinteraksi, serta mengadakan hubungan dengan yang lainnya. Masing-masing daerah atau area tertentu memiliki cara tersendiri dalam melakukan hubungan dengan sesamanya. Hal ini disebabkan mereka mengikuti kebiasaan serta norma-norma yang berlaku di daerah yang mereka diami. Dan selanjutnya ada nilai-nilai dari budaya. Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, atau belief, simbol-simbol dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dan lainnya. Nilai-nilai budaya akan tampak pada simbol-simbol, slogan, moto, visi, misi, atau sesuatu yang nampak sebagai acuan pokok moto suatu lingkungan atau organisasi. Ada 3 hal juga yang terkait dengan nilai-nilai budaya, yaitu 1 simbol-simbol, slogan atau yang lainnya yang kelihatan kasat mata atau jelas. Dan yang kedua ada sikap, yaitu berupa tindak laku, gerak-gerik yang muncul akibat slogan moto tersebut. Dan yang ketiga ada kepercayaan yang tertanam atau belief system yang mengakar dan menjadi kerangka acuan dalam bertindak dan berperilaku tidak terlihat. Sistem nilai budaya dalam masyarakat dimanapun di dunia secara universal menyangkut 5 masalah pokok kehidupan manusia, yaitu ada hakikat hidup manusia, hakikat karya manusia, hakikat waktu manusia, hakikat alam manusia, dan hakikat hubungan manusia. Dan selanjutnya Islam dan kebudayaan itu sendiri. Islam dalam arti agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW lahir bersama dengan turunnya Al-Quran belasan abad yang silam. Masyarakat Arab jahiliyah adalah masyarakat pertama yang bersentuhan dengannya, serta masyarakat pertama pula yang berubah pola pikir, sikap, dan tingkah lakunya sebagaimana dikehendaki dalam Islam. Pada awal kedatangan Islam, masyarakat jahiliyah memiliki pola pikir, sikap, dan tingkah laku yang terpuji dan ada juga yang tercela. Di antara kebiasaan mereka yang tercela adalah penyembahan berhala, perjanjian Ka'bah secara berlebihan, khurafat, mabuk-mabukan, saling berperang, membunuh anak perempuan, dan lain-lain. Adapun beberapa sifat terpujinya itu sebagaimana yang disebabkan oleh Ahmad Amin dalam karyanya Fajar al-Islam. Masyarakat jahiliyah memiliki sifat dermawan, semangat dan keberanian, dan kebaktian kepada suku. Hubungan Islam itu sendiri dan budaya adalah untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara agama, termasuk Islam, dengan budaya. Kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Mengapa manusia cenderung memelihara kebudayaan? Dari manakah desakan yang menggerakkan manusia untuk berkarya, berpikir, dan bertindak?
Apakah yang mendorong mereka untuk selalu merubah alam dan lingkungan ini menjadi lebih baik? Sebagian ahli kebudayaan memandang bahwa kecenderungan untuk berbudaya merupakan dinamik ilahi. Bahkan menurut Hegel, keseluruhan karya sadar insani yang berupa ilmu, tata hukum, tata negara, kesenian, dan filsafat tak lain daripada proses realis diri dari roh ilahi. Sebaliknya sebagian ahli seperti Pater Jan Becker dalam bukunya yang berjudul Filsafat Kebudayaan menyatakan bahwa tidak ada hubungannya antara agama dan budaya, karena menurutnya bahwa agama merupakan keyakinan hidup rohaninya pemeluknya sebagai jawaban atas panggilan ilahi. Disinilah bahwa agama telah menjadi hasil kebudayaan manusia. Berbagai tingkah laku keagamaan masih menurut ahli antropologi bukanlah diatur oleh ayat-ayat dari kitab suci, melainkan oleh interpretasi mereka terhadap ayat-ayat tersebut. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa para ahli kebudayaan mempunyai pendapat yang berbeda di dalam memandang hubungan antara agama dengan kebudayaan. Kelompok pertama menganggap bahwa agama merupakan sumber kebudayaan, atau dengan kata lain bahwa kebudayaan merupakan bentuk nyata dari agama itu sendiri. Pendapat ini diwakili oleh Hegel. Kelompok kedua yang diwakili oleh Peter Jan Becker menganggap bahwa kebudayaan tidak ada hubungannya sama sekali dengan agama. Dan kelompok yang ketiga yang menganggap bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri. Untuk melihat manusia dan kebudayaannya, Islam tidaklah memandangnya dari satu sisi saja. Islam memandang bahwa manusia mempunyai dua unsur penting, yaitu unsur tanah dan unsur ruh yang ditiupkan Allah ke dalam tubuhnya. Ini sangat terlihat jelas di dalam firman Allah, yaitu Quran surat As-Sajdah ayat 7-9, yang artinya Allah lah yang memulai penciptaan manusia dari tanah, kemudian Dia menciptakan keturunannya dari saripati air yang hina atau air mani, kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Sekian materi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Raka Saifantoti dan Dian Putri Budiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Putri Budiman dari kelas 1C penyiaran. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Kesenjangan budaya dan Islam. Para sosiolog berpendapat bahwa terdapat kerusakan dalam jalinan struktur perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Pertama, terjadi pada level pribadi atau individu yang berkaitan dengan motif, persepsi dan respons atau tanggapan, termasuk di dalamnya konflik status dan peran. Level kedua berkenan dengan norma yang berkaitan dengan rusaknya kaidah-kaidah yang menjadi patokan kehidupan berperilaku, yang oleh Durkheim disebut dengan kehidupan tanpa acuan norma atau normlessness. Level ketiga, pada level kebudayaan, krisis itu berkenan dengan pergeseran nilai dan pengetahuan masyarakat, yang oleh Cockburn disebut gejala kesenjangan kebudayaan atau cultural lag. Artinya, nilai-nilai pengetahuan yang bersifat material tumbuh pesat melampaui hal-hal yang bersifat spiritual sehingga masyarakat kehilangan keseimbangan. Agama dan budaya memiliki fungsi yang sama sebagai pedoman dalam bertindak.
agama bersumber pada wahyu yang bersifat mutlak, sedangkan budaya bersumber dari masyarakat sendiri dan bersifat relatif. Agama yang bersifat mutlak ketika dipahami oleh penganutnya menjadi relatif karena dipengaruhi oleh budaya orang-orang yang memahaminya. Oleh karena itu, arus budaya terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Maka perlu menjembatani antara arus budaya dan teks, agar jangan sampai jika ada benturan antara arus budaya dan teks dan arus budaya menang, syariat akhirnya mengikuti budaya, serta jangan sampai juga memperkosa teks. Islamisasi sebuah definisi. Islamisasi sebagai suatu proses internalisasi dari nilai-nilai Islam pada temuan-temuan baru yang belum ada semangat ke-Islamnya, memberikan mandat agar memasukkan ajaran Islam di dalamnya atau menyesuaikannya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal ini, semua temuan baru baik di bidang ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan harus tunduk dengan aturan Islam. Islam sebagai agama ditempatkan pada posisi yang tinggi memandu umat manusia menjalankan kehidupannya di dunia. Islamisasi kebudayaan difahami sebagai meresepnya pandangan dunia Islam ke dalam segala aspek sebuah kebudayaan. Islamisasi diartikan sebagai pembebasan manusia pertama-tama dari tradisi magis, mitologis, animistik, kultur nasional, dan kemudian dari belenggu sekuler atas pikiran dan bahasnya. Proses Islamisasi. Proses Islamisasi diawali dengan turunnya wahyu pada Nabi Muhammad dan terus berlanjut hingga kini. Islamisasi suatu kebudayaan berlangsung melalui perombakan pandangan dunia kebudayaan tersebut, yaitu pandangan fundamental mengenai kenyataan. Dengan kata lain, metafisika, epistemologi, dan etikanya, dan menyesuaikannya dengan pandangan dunia yang islami. Dalam proses ini, bahasa sebagai medium pengungkapan sebuah pandangan dunia memainkan peranan penting, bahkan ia merupakan sasaran pertama Islamisasi. Sedangkan transformasi, hal-hal lain yang bersifat lahiriah dan material lebih merupakan perubahan turunan yang akan menyusul setelah pandangan dunia yang melandasinya selesai mengalami proses Islamisasi. Islamisasi kebudayaan bukanlah suatu proses Arabisasi. Memang sebuah realita yang mengandung kebenaran bahwa Islam diturunkan di tanah Arab dengan memakai bahasa Arab. Tetapi tidak semua budaya yang lahir di tanah Arab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan yang membedakan antara Islamisasi dan Arabisasi terdapat pada substansi yang dikandungnya. Islamisasi sebagai suatu proses internalisasi dari nilai-nilai Islam pada teman-teman baru yang belum ada semangat ke-Islamnya, memberikan mandat agar memasukkan ajaran Islam di dalamnya atau menyesuaikannya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam hal ini, semua temuan baru, baik di bidang ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan harus tunduk dengan aturan Islam. Islam sebagai agama ditempatkan pada posisi yang tinggi memandu umat manusia menjalankan kehidupannya di dunia. Analisa metode Islamisasi kebudayaan sebagaimana ditemukannya di atas, bahwa inti dari Islamisasi kebudayaan adalah melalui perombakan pandangan-pandangan
pandangan dunia kebudayaan tersebut, yaitu pandangan fundamental mengenai kenyataan atau alam semesta, manusia, dan Tuhan. Dengan kata lain, metafisika, epistemologi, dan etikanya, dan menyesuaikannya dengan pandangan dunia yang islami. Dan bahasa sebagai medium pengungkapan sebuah pandangan dunia memainkan peranan penting. Berangkat dari hal tersebut, Toshihiko Isuzu menggunakan metode analisis semantik dengan menunjukkan bahwa hal pertama yang dilakukan Al-Quran adalah merombak struktur semantik konsep-konsep kunci dalam bahasa Arab, memberinya makna baru dengan menempatkannya dalam totalitas struktur pandangan dunia yang sama sekali baru. Penulis sepakat dengan Toshihiko dengan gagasan semantiknya dengan tidak mengabaikan setting sosio-historis. Beberapa contoh islamisasi kebudayaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Islamisasi budaya pop. Dalam konteks di Jawa, Wali Songo sebagai penyebar agama Islam dengan segala kecerdasannya melakukan islamisasi dengan pendekatan yang sangat memahami kondisi lokal Jawa. Jawa yang telah akrab dengan budaya Hinduisme haruslah disiasati dengan jeli. Oleh karenanya, islamisasi di Jawa hadir dalam bentuk adaptasi islamisasi lokal. Ini terlihat dengan pendekatan yang menampilkan aneka kesaktian, ritual yang mengadopsi kebudayaan Hindu, benda-benda sakti, dan lain sebagainya. Karena pertimbangan stabilitas sosial, islamisasi, dan politik, adanya dua lingkungan islamisasi, yaitu tradisi pesantren dan kejawen perlu dijembatani agar tercapai saling pengertian dan dapat mengeliminasi konflik yang mungkin dapat terjadi. Sunan Kalijaga dikenal sebagai wali yang paling mahir mengaktualisasikan budaya Islam dengan budaya pra-Islam. Dalam seni dakwah, Sunan Kalijaga juga dikenal mahir mendakwa Islam melalui pementasan wayang. Dia tidak pernah meminta bayaran kepada penonton kecuali mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kata syahadat itulah yang sampai saat ini menjadi tema pokok perayaan sekaten dan dilestarikan oleh kerajaan-kerajaan Islam seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Sampai saat ini pun perayaan sekaten masih berjalan dengan baik. Potong rambut anak kecil. Dari zaman kebudayaan Hindu dan Buddha, budaya ini sudah ada, hanya oleh Islam disempurnakan, dikemas dalam acara akikah atau biasanya diisi juga dengan pembacaan berzanji. Acara ini memiliki makna untuk mengingatkan kepada orang tua akan tanggung jawabnya kepada si anak. 7 bulanan. Sama juga dari zaman sebelum Islam masuk sudah ada. Hanya saja disempurnakan dengan acara doa bersama pembacaan berzanji. Acara ini bermakna kepada sang suami bahwa dengan semakin mendekatnya waktu kelahiran si anak, sang suami harus semakin menyadari tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Juga bermakna menyindir si suami, terutama yang seksmania, mengurangi kalau bisa menyetop kegiatan seksnya dan memperbanyak ibadah kepada Allah. Yasinan. Yasinan ini ungkapan yang sering disebut untuk acara pembacaan yasinan bersama-sama di suatu rumah di mana anggota keluarganya telah meninggal dunia. Biasanya dibacakan dalam periode 1 hari, 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan 100 hari.
Acara ini sebenarnya termasuk budaya Nusantara, hanya disempurnakan lagi oleh Islam dengan diisi pembacaan Yasin dan zikir bersama. Acara ini bermakna untuk menemani keluarga yang mayit untuk tidak jatuh terlalu dalam kesedihan oleh rekan-rekan, tetangga, sanak, handai, taulan. Sikap Islam terhadap kebudayaan. Islam sebagaimana telah diterangkan di atas datang untuk mengatur dan membimbing masyarakat menuju kepada kehidupan yang baik dan seimbang. Dengan demikian, Islam tidaklah datang untuk menghancurkan budaya yang telah dianut suatu masyarakat. Akan tetapi, dalam waktu yang bersamaan, Islam menginginkan agar umat manusia dijauh dan terhindar dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan membawa mudarat di dalam kehidupannya. Sehingga Islam perlu meluruskan dan membimbing kebudayaan yang berkembang di masyarakat menuju kebudayaan yang beradab dan berkemajuan serta mempertinggi derajat kemanusiaan. Prinsip semacam ini sebenarnya telah menjiwai isi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Pasal 32. Walaupun secara praktik dan perinciannya terdapat perbedaan-perbedaan yang sangat mencolok. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Pasal 32 disebutkan, usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sekian dari saya. Nanti akan dilanjutkan dengan teman saya setelah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Sevantoti. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas oleh teman saya. Di sini, saya akan melanjutkan materi tentang Islam telah membagi budaya menjadi 3 macam. Yang pertama, kebudayaan yang tidak bertentangan dengan Islam. Dalam kaidah fikih disebutkan al-adatu muhakkamatun. Artinya bahwa adat istiadat dan kebiasaan suatu masyarakat yang merupakan bagian dari budaya manusia mempunyai pengaruh di dalam penentuan hukum. Tetapi yang perlu dicatat bahwa kaidah tersebut hanya berlaku pada hal-hal yang belum ada ketentuannya dalam syariat, seperti kadar besar kecilnya mahar dalam suatu pernikahan. Di dalam masyarakat Aceh, umpamanya, keluarga wanita biasanya menentukan jumlah mas kawin sekitar 50-100 gram emas. Dalam Islam, budaya itu sah-sah saja karena Islam tidak menentukan besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada wanita. Menentukan bangunan masjid dibolehkan menggunakan arsitektur dari Persia ataupun arsitektur Jawa yang berbentuk joglo. Yang kedua, kebudayaan yang sebagian unsurnya bertentangan dengan Islam kemudian direkonstruksi sehingga menjadi Islam. Contoh yang paling jelas adalah tradisi jahiliyah yang melakukan ibadah haji dengan cara bertentangan dengan ajaran Islam, seperti lafaz talbiyah yang syarat dengan kesyirikan, tawaf di Ka'bah dengan telanjang. Islam datang untuk merekonstruksi budaya tersebut menjadi ibadah yang telah ditetapkan aturan-aturannya. Contoh lain adalah kebudayaan Arab yang melakukan syair-syair jahiliyah. Oleh Islam, budaya tersebut tetap dipertahankan, tetapi direkonstruksi isinya agar sesuai dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga, kebudayaan yang bertentangan dengan Islam. Seperti budaya Ngaben
yang dilakukan oleh masyarakat Bali, yaitu upacara pembakaran mayat yang diselenggarakan dalam suasana meriah dan gegap gembira atau genggam gempita. Dan secara besar-besaran, ini dilakukan bentuk penyempurnaan bagi orang yang sudah meninggal supaya kembali ke penciptanya. Upacara semacam ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal-hal ini merupakan bagian contoh kebudayaan yang bertentangan dengan Islam atau dengan ajaran Islam, sehingga umat Islam tidak dibolehkan mengikutinya. Islam melarangnya karena kebudayaan seperti itu merupakan kebudayaan yang tidak mengarah kepada kemajuan adab dan persatuan, serta tidak mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Sebaliknya, justru merupakan kebudayaan yang menurunkan derajat kemanusiaan karena mengandung ajaran yang menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dan menginginkan atau menghinakan manusia yang sudah meninggal dunia. Selanjutnya, krisis kebudayaan Islam. Salah satu aspek yang menjadi penyebab krisis kebudayaan Islam khususnya di Indonesia adalah adanya anggapan yang keliru oleh kalangan umat Islam yang mengasosiasikan Islam hanya sebagai bentuk ibadah atau ibadat saja. Dalam pengertian yang sempit dan dangkal, pandangan seperti ini tentu saja kurang tepat, bahwa pada hakikatnya bidang garapan Islam tentu saja tidak hanya masalah peribadatan dalam arti sempit dan formal seperti puasa, sholat, zakat, dan haji. Akan tetapi, di samping itu, garapan Islam adalah masalah-masalah keduniaan atau kebudayaan. Jadi, secara ringkas, bidang garapan Islam meliputi seluruh bagian kehidupan, baik kehidupan keduniaan maupun kehidupan akhirat. Yang keduanya tidak bisa lepas dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang memperhatikan kehidupan dunia dan akhirat. Membangun kehidupan duniawi adalah membangun kebudayaan. Mempersiapkan kehidupan akhirat adalah membina peribadatan atau peribadahan. Oleh karena itu, antara dunia dan akhirat menurut Islam adalah sama pentingnya dan berjalan seimbang dalam kehidupan Islam. Selanjutnya, toleransi Islam terhadap budaya yang berkembang. Toleransi atau al-tasamuh bisa dimaknai dengan suatu sifat dan sikap menghargai. Toleransi merupakan salah satu asas masyarakat atau masyarakat Islam yang telah diletakkan oleh Rasulullah SAW. Dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, sikap toleransi sangatlah penting. Sikap bagaimana kita menjembatani antara budaya dengan teks agar tidak saling berseberangan, namun saling membahu antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, suatu yang membudaya di daerah kita yaitu tradisi halal bihalal. Kita tidak menemukan dalam Al-Quran maupun Al-Hadis yang menjelaskan tentang arti itu. Muhammad Quraisy Shihab menyebutkan dalam karyanya yang berjudul Membumikan Al-Quran bahwa makna istilah halal bihalal dilihat dari segi hukum. Halal adalah lawan dari haram. Adapun halal apabila diucapkan dalam konteks halal bihalal akan memberikan kesan bahwa dengan cara tersebut mereka yang melakukan akan terbebas dari dosa. Dengan demikian, halal bihalal menurut tinjauan hukum menjadikan sikap kita yang tadinya haram atau dosa menjadi halal atau tidak berdosa lagi. Hal ini akan dicapai jika persyaratan lain yang ditetapkan oleh hukum terpenuhi oleh pelaku halal bihalal. Selanjutnya, dilihat dari segi linguistik, kata halal berasal dari kata
hala atau halala yang mempunyai berbagai bentuk dan makna sesuai dengan rangkaian kalimatnya. Di antara dari makna tersebut adalah menyelesaikan problem atau kesulitan, meluruskan benang yang kusut, mencairkan yang membeku, dan melepaskan ikatan yang membelenggu. Dari sisi sini bisa diambil kesimpulan bahwa halal bihalal adalah adanya kegiatan untuk mengubah hubungan dari yang tadinya keruh menjadi jernih, dari yang beku menjadi cair, dan dari yang terikat menjadi bebas. Kesimpulan dari materi ini adalah, dengan demikian perkembangan Islam tidak dapat dipisahkan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Masyarakat atau masyarakat muslim saat ini pun telah mengembangkan ilmu pengetahuan, bahkan beberapa ilmuwan muslim mendapatkan penghargaan seperti Ahmad Zewain, yaitu peraih Nobel di bidang kimia atas penemuannya di bidang femtokimia. Penghargaan tersebut selayaknya memotivasi para pelajar muslim dan masyarakat muslim pada umumnya untuk tetap berpegang teguh pada ajaran agama dan mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan. Apalagi kita tahu bahwa hukum menuntut ilmu adalah wajib, dan hakikat pendidikan Islam, dan bahwasanya Islam dan budaya merupakan dua hal yang mengikat di dalam diri masyarakat. Namun, hal tak dapat dinafikan bahwa budaya memiliki pengaruh yang kuat di bidang agama. Oleh karenanya, ketika agama berhadapan dengan budaya, bukan berarti bahwa budaya harus dihilangkan dari masyarakat demi berlangsungnya keyakinan mereka. Akan tetapi, dalam hal ini, bagaimana agama mampu mentolerir kebudayaan yang berkembang. Islam hadir sebagai sebuah agama di Indonesia tidak bertujuan untuk melakukan dekonstruksi terhadap budaya masyarakat, tetapi Islam sebagai agama yang proaktif terhadap pengembangan kebudayaan serta sains bersikap terbuka terhadap keduanya. Bahkan kejayaan Islam atau meminjam kata Gus Dur terletak pada kemampuan agama ini berkembang secara kultural. Dengan kata lain, Gus Dur telah atau lebih memberikan apresiasi kepada kita, atau memberikan apresiasi kepada upama al-akulturasi sebagai Islam. Ajaran Islam bisa dinyatakan kuat apabila ajarannya mentradisi dan membudaya di tengah masyarakat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.